Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqatan Ariandi, kelas 6C. Kali ini Fatnan akan menceritakan tentang peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia. Yang seperti yang kita tahu, pada tanggal 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Tentu memproklamasikan kemerdekaan butuh perjuangan yang sangat panjang dan juga pertumpahan darah. Berikut ini kita akan menceritakan tentang peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak berikut ini. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama Jepang di kota Hiroshima, dan juga Amerika menurunkan semangat moral tentara Jepang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUKI dibubarkan dan PPKI dibentuk atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rojiman Widyuningrat pergi ke darat Vietnam. Di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar beritanya melalui radio. Juga Sultan Syahrir memanggil Sairul Soleh. Di situ dia mengatakan bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan juga Jepang ingin menginginkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, mereka pun mulai mengeksekusi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus 1945, pada tanggal 14 Agustus 1945, Presiden Soekarno, Dr. Rojiman Widyuningrat, dan Muhammad Hatta pulang ke tanah air, dan juga mereka mengunjungi tempat penguasaan militer Jepang. Ternyata tempat itu sudah kosong. Pada tanggal 15 Agustus 1945, mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda, yaitu perwira Angkatan Laut Jepang. Di situ Laksamana Maeda pun mendukung semangat kemerdekaan Indonesia, mengatakan selamat setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa yang mana Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta diculik oleh sekumpulan golongan muda. Ternyata golongan muda itu ingin memerdekakan Indonesia. Hal ini mereka lakukan agar golongan tua dan golongan muda tidak saling bertengkar tentang kemerdekaan Indonesia. Dan pada pukul 2 sampai pukul 4, mereka pun mengkonfirmasi tentang kemerdekaan Indonesia. Namun Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta masih belum siap. Persidangan sangat panjang pun akhirnya Insinyur Soekarno dan golongan tua dan golongan muda pun sepakat tentang kemerdekaan Indonesia. Akhirnya setelah persidangan itu, mereka pun pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda lagi untuk menulis proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo terlibat dalam teks proklamasi ini. Insinyur Soekarno sebagai penulisnya, sedangkan Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta memikirkan tentang teks proklamasinya. Di sisi itu terdapat
4 orang, Saiful Soleh, Sukarni, Sudiro. Di situ Insinyur Soekarno mengatakan bahwa yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah yang hadir di tempat ini. Namun Soekarno tidak menyetujui rekomendasi Insinyur Soekarno. Dia mengatakan yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya teks proklamasi pun sudah dibuat. Untuk mengetik teks proklamasi tersebut, Sayuti Malik pun mulai mengetiknya. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi pun dibacakan pada pukul 7 di kediaman halaman Soekarno. Kediaman di Penggasan Timur nomor 96. Di situ mereka membacakan teks, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, dan juga teks proklamasi dibacakan pada pukul 7 hingga jam 11, diikuti tutup upacara dan lain-lainnya. Dan akhirnya Indonesia pun dinyatakan merdeka. Sekian dari Faktan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau keliru dengan kata-kata, atau ada kata-kata yang tidak jelas. Mohon maaf. Faktan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.